Assalamualaikum penghuni surga. Semoga hati Anda senantiasa dalam keadaan bersyukur, dan bersyukur. Ketemu lagi, Fardalil Mas. Karena lemah host Galdenis, langkah ke surga. Penghuni surga, pernikahan campur atau mixed marriage atau pernikahan beda negara itu punya ceritanya sendiri-sendiri dan setiap negara pasti punya peraturan tentang perundang-undangan atau pernikahan, ya. Nah, kali ini saya akan share mengenai kewajiban dan hak istri dalam pernikahan campur Indonesia dan Turki. Ini permintaan banyak dari Hanemlar atau para gelin untuk saya membuat video ini. Nah, saya sampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini adalah apa yang saya baca dan saya tanyakan dan juga saya pelajari ya dari anak saya yang sekolah hukum dan juga membaca undang-undang yang di Turki serta bertanya kepada teman-teman yang sudah berpengalaman ya. Jadi ini hanya share tapi sangat singkat. Nanti kalau selebihnya Anda bisa cari ke noter masing-masing atau cari ke lawyernya masing-masing ya. Penghuni surga, pemerintah Turki itu hanya mengakui pernikahan yang dilakukan secara sipil atau pernikahan sipil. Jika Anda ingin melakukan pernikahan secara agama, boleh banget, tetapi tetap harus ada pernikahan secara sipil, karena itu yang diakui oleh negara. Karena itu juga yang bisa melindungi kita nanti kalau ada apa-apa, ya kan? Nah, bicara topik hari ini kan adalah apa sih kewajiban dan hak seorang gelin gitu. Tidak ada tercatat ya di dalam undang-undang Turki secara rinci misalnya kewajiban seorang istri ABCD, hak seorang istri ABCD. Ya secara common aja sih dilakukannya. Misalnya kewajiban kita sebagai istri apa? Mengurus rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin anak-anak, ya kan? Lalu hak kita apa? Hak kita pastinya adalah dilindungi dong sama suami, dicukupkan makannya gitu ya, dicukupkan papannya, maksudnya tempat tinggalnya, nggak kehujanan gitu kalau hujan. Tapi semua berdasarkan kemampuan suami ya dan kesepakatan kita bersama lah, kayak gitu. Oh iya, sebelum saya lupa, di awal saya ingatkan juga bagi Anda yang menikah di Indonesia, maksudnya pernikahannya dilangsungkan di Indonesia bersama orang Turki, pastikan setelah Anda menikah, Anda itu melapor ke Kedutaan Besar Republik Turki yang ada di Jakarta. Dan jika Anda berkeinginan untuk tinggal di Turki, pastikan setelah Anda sampai ke Turki untuk melaporkan pernikahan Anda itu dan meminta diterbitkan buku nikah Turki ya yang warna merah, karena itu akan sangat berguna nanti untuk urusan-urusan dokumen-dokumen lainnya deh gitu. Jadi pastikan itu, saya ingatkan kepada Anda. Kita kembali ke topik, yaitu mengenai kewajiban dan hak istri. Di Turki itu ada namanya family law. Jadi undang-undang yang memang membicarakan mengenai keluarga. Bagi Turki, keluarga itu adalah fondasi dari masyarakat. Sehingga pemerintah membuat undang-undang guna melindungi keselamatan, kekayaan, kemakmuran rakyatnya, masyarakatnya, khususnya keluarga gitu ya. Sehingga
bisa semua diatur gitu, semua ada aturannya dengan pasti jika terjadi apa-apa. Family law adalah undang-undang di Turki ini yang mengatur hal-hal mengenai keluarga atau family, ya. Apa aja haknya, apa kewajibannya gitu ya. Nah, karena kita bicara tentang kewajiban dan hak, di situ semua tertuang di dalam pasal-pasalnya. Misalnya mengenai hak untuk dihargai, dihormati dalam keluarga. Dan orang lain tidak boleh ikut mencampuri. Karena itu ranah private. Kecuali atas izin dari si keluarga ini, si suami maupun istri ini. Ada juga adalah hak kesamaan atau kesetaraan suami istri gitu ya. Jadi suami bukan lebih tinggi daripada istri atau istri lebih tinggi daripada suami gitu. Memang tercatat termaktub bahwa suami of course adalah kepala keluarga. Tetapi hal lain juga adalah misalnya pendapatan. Bukan hanya suami misalnya yang membiayai seluruhnya jika sang istri bekerja. Jadi selalu share, ya, pendapatannya share. Dan di situ termaktub juga bahwa semua harta yang diperoleh setelah pernikahan maka menjadi harta gonogini, harta bersama. Dalam family law juga itu ditegaskan, ditulis dengan baik mengenai hak-hak ketika terjadi perceraian misalnya. Ketika suami meninggal gitu ya. Semuanya termaktub di dalam situ. Dan bagi WNA yang jelas di situ sih tertulis misal suami meninggal gitu kan. Berarti kan cerai mati ya kalau istilahnya dalam bahasa Indonesia. Suami meninggal, kalau warisan itu mau WNA, WNT akan mendapatkan haknya. Karena itu kan sudah suami istri syah, maka kita akan mendapat hak kalau memang itu adalah hak waris kita. Yang sering terjadi kebingungan dan ketidaktahuan adalah hak untuk menerima pensiun suami atau gaji suami ketika masih hidup. Kan ketika meninggal hak asuransinya itu kan tadinya ke istri. Nah, jika kita WNA itu haknya hanya bisa kita dapatkan jika kita tinggal di Turki. Jika Anda tidak tinggal di Turki, maka hak itu tidak bisa diberikan. Apalagi kalau Anda tidak punya anak. Gitu. Hal lain yang juga menarik yang ada di dalam family law itu adalah mengenai pre and post nuptial agreement. Itu Anda boleh buat, yaitu perjanjian pra dan atau setelah menikah. Anda baru kepikir, wah saya belum punya perjanjian nih untuk melindungi mungkin harta bawaan Anda gitu ya. Silahkan buat di situ dan nanti itu kan bisa tinggal ke noter. Di situ juga tercantum. Kemudian lain lagi adalah hak Anda untuk dilindungi, yaitu jika terjadi sesuatu, terjadi KDRT atau apa, Anda diminta untuk melaporkan diri. Jangan takut, jangan khawatir. Yang lain lagi adalah hak untuk bekerja. Tadi saya sampaikan ya, Anda boleh bekerja, tapi kalau Anda WNA kan agak sulit ya, kecuali kalau memang Anda itu sudah bisa bekerja atau qualified untuk diterimalah oleh kantor resmi di Turki ini, silahkan, itu nggak ada masalah. Nah, di dalam family law juga itu tercantum masalah hak Anda untuk mendapatkan harta warisan, ya. Harta warisan kalau suami misalnya meninggal, harta warisan kalau warisan itu pasti akan sesuai dengan peraturannya yang ada. Anda punya anak atau tidak punya anak, itu semua
tercantum di situ dengan jelas dan baik. Nah, untuk mendapatkan warisan lagi adalah bukan warisan, tapi misalnya gaji suami gitu ya, gaji pensiunan suami gitu kan, ketika meninggal kan dihitungnya jadi pensiun ya kan. Nah, hak itu jika Anda sebagai warga negara asing, maka hak itu hanya akan diberikan ketika Anda tempat tinggal di Turki. Nah, untuk tinggal di Turki kan ada persyaratannya. Anda mesti punya sponsor dan lain-lain. Tapi kalau Anda sudah warga negara Turki, ya otomatis lah gitu ya. Otomatis lah pasti Anda akan lari ke Anda. Tapi semua ada peraturannya, punya anak, nggak punya anak, semua ada peraturannya dengan jelas. Silakan Anda para gelin untuk lebih tahu, rajin-rajin aja, buka aja, search di internet banyak kok. Baca di situ kan banyak kok tentang penjelasan hukum ini. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Turki. Ya, mari kita buka, kita cari tahu apa aja sih hak kita sebagai WNA dan ketika WNT apa aja hak kita. Coba silahkan dibuka. Gitu. Dan yang penting lagi menurut saya dalam family law itu semua kalau kita punya dokumennya itu akan mudah kok. Makanya segala sesuatu itu harus terdokumentasi gitu. Kalau Anda diminta misalnya melapor atau Anda diminta untuk buat surat apa gitu, harus lengkap gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi Anda penghuni surga, dan jika Anda punya informasi lebih atau punya pengetahuan, punya pengalaman, mohon dicurahkan di kolom komentar sehingga kita bisa berbagi, kita bisa share lebih banyak lagi kebaikan dan kebermanfaat bagi sesama. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa mohon subscribe ya, di subscribe biar saya tambah semangat dalam membuat video-video ini. Please stay grateful, stay happy, and stay healthy. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.